Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah, kita kembali lagi dalam lagi on air ya, Mas Nasri ya. Ya, Kita tadi ada sudah. pertanyaan tadi ya. Iya, Ya, pertanyaan dari Umum Muslimah tadi yang kedua. Apa tadi? eh, jadi suami istri ini sudah bercerai, maksudnya sudah Belum mungkin berpisah, sudah tapi berpisah ya. bercerai. Jadi ketika rujuk, jadi sang istri memberikan syarat. Baik. Boleh nggak sang suami itu tidak menjalankan syarat tersebut, Ustaz? Ya, baik. Tentunya masing-masing kedua memiliki hak. Ya. Ketika umpamanya tadi awalnya sudah si suami menceraikan istri, kemudian si suami ingin merujuk kembali, Iya, Iya. istri bersedia dengan syarat umpamanya. Apakah boleh? Boleh. boleh. Boleh seorang istri memberikan syarat ya kalau si suami mau rujuk dan mau kembali kepada dia dengan melakukan syarat tersebut. Ini bahkan sebelum nikah pun boleh. Iya, Seorang wanita ketika hendak dinikahkan oleh laki-laki, dia memberi syarat. Kalau kamu mau menikah denganku, ya syaratnya begini dan begitu. Diperbolehkan dalam agama kita. Nah, tentunya kalau namanya syarat boleh diterima, boleh juga Ditolak. tidak, ataupun ditolak oleh si suami. Kalau si suami itu, ya, dia tetap ingin kembali dirujuk kepada istrinya dan istri memberikan syarat, dia terima syarat tersebut, silakan, bagus. Ya. Tapi kalaupun tidak mau dia menerimanya, itu hak dia. Iya. Yang jadi masalah ialah pertama dia katakan dia terima, tapi ketika itu dia langgar setelah itu. Iya. Makanya tentu perbuatan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat mensyaratkan, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat yang mereka telah tentukan di antara mereka. Itu dibolehkan. Nah, mungkin sedikit saja Pak Ustadz kita tambahkan nih. Syaratnya tadi adalah sholat, lalu suami tidak mau menjalankannya. Lalu berdosakah si istri tadi apabila dia minta khulu gitu kan? Tentunya ya sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua, sangat penting dilakukan. Ya, kalau seandainya seorang wanita dia tahu suaminya tidak sholat, dia nasihati. Kalau sebelum nikah ada seorang wanita dilamar ataupun ada seorang laki-laki yang tak sholat dia, maka jangan diterima. Jangan diterima ya. Karena Nabi mengatakan ya syaratnya dua itu, suami yang diterima itu, laki-laki yang diterima menjadi suami itu, yang pertama bagus agamanya dan baik akhlaknya. Kalau dua ini nggak bagus, sebaiknya jangan menerimanya, ya, terutama masalah sholat. Nah, apalagi, masya Allah, si istri sudah memberikan syarat, kalau kamu mau rujuk kepadaku sholat. Ternyata suami nggak mau, jangan lagi sama laki-laki itu, berarti nggak bagus dia. Betul. Padahal sholat merupakan kewajiban Iya. setiap muslim yang harus dilakukan. Ketika diperintahkan untuk sholat malah nggak mau dia sholat, maka jangan sama lagi sama dia. Jangan mau lagi sama laki-laki tersebut. Terlalu panjang seumur hidup. Ya. Oke, kita angkat angkat telepon kembali Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ibu Rini, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya sehat Ustaz. Ustaz sebuah kefahalukum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan Ibu Rini. Silakan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, gini, kan ada di seorang suami berpoligami, tapi dia karena ketahuan selingkuh. Jadi kan kalau kebanyakan di masyarakat ini, kalau ketahuan selingkuh itu malah dari pihak perempuan yang diselingkuhi ini ngasih apa gitu Ustaz ya, ngasih pilihan kalau mau bayar denda atau menikahi. Iya. Nah gitu ya kan Ustaz. Jadi dari pihak istri si suami yang selingkuh ini merasa tidak rela mengeluarkan uang untuk si perempuan yang diselingkuh ini. Iya. Si yang diselingkuhi ini kan janda Ustaz. Iya. Jadi si istri bilang, silakan menikah. Tapi setelah menikah tinggalkan gitu Ustaz. Tapi tidak dicerai gitu Ustaz. Iya, paham. Jadi dibiarkan. Jadi akhirnya menikah kan Ustaz. Menikah tapi hanya status saja lah pernikahan itu Ustaz. Iya. Akhirnya ya si janda itu dia pergi bekerja. Suami pun kembali lagi sama si istri. Iya. Jadi kalau pernikahannya seperti ini, itu pernikahannya gimana itu ya Ustaz? Apa dibolehkan? Gitu, Ustaz. Kita tombak aja, Bu. Iya Ustaz. Ini benar-benar terjadi gitu. Iya, syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini pertanyaan komplit ini. Iya. Ya. Ini sering terjadi, Ustaz. Iya.
Yang pertama itu termasuk mempermainkan syariat. Betul, mempermainkan. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hal demikian. Termasuk dosa besar kalau kita mempermainkan syariat. Nah, yang kedua juga perlu diperhatikan di situ katanya selingkuh. Selingkuh ya. Kan dosa besar itu. Ya, betul. Ketika ada Zina. bukan hanya sebenarnya selingkuh itu karena sudah berkeluarga saja. Yang belum menikah pun ya kalau dia mereka saling dekatan, berhubungan, berpacaran, berpelukan ataupun bersentuhan kan haram hukumnya. Iya. Ya, haram hukumnya. Nah, ini sekarang si suami sudah ada istri. Malah lebih parah. Seharusnya apa? Istrinya bisa menenangkan dia, ya, membuat hati dia menjadi lebih tenang dan tetap, tidak lari kepada wanita-wanita yang lain, kan begitu. Tapi dia malah lari ke wanita yang lain. Begitu. Iya. Istilahnya kalau masyarakat bilang jajan di luar begitu ya. Jajan di luar. Betul. Makanya termasuk dosa besar juga dalam agama kita. Nah, ketahuan ya dan dia bayar denda ataupun apa, enggak ada dalam agama kita membayar denda dalam masalah ini. Keduanya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan pula malah membuat hal yang baru lagi. Iya. Dinikahkan kemudian tinggalkan begitu saja. Iya, Ini betul. termasuk mempermainkan syariat. Jadi bagaimana kalau begitu, kalau dia sudah menikahkan, sudah menikahi si wanita ini, ceraikan atau lanjuti. Iya. Iya, Jangan itu hanya aja. sekedar ditinggalkan begitu saja, statusnya nggak jelas. Iya. Kenapa? Ini banyak di masyarakat kita. Banyak sekali di masyarakat kita. Tidak boleh wanita itu ya menikah dalam status dia istri orang. Haram hukumnya. Iya, Begitu. betul. Maka oleh sebab itu si laki-laki ini, si suami ini harus jelaskan statusnya. Apakah wanita ini dicerainya atau masih menjadi istrinya? Ya. Kalau diceraikan berarti si wanita ini menunggu masa iddahnya kemudian boleh menikah dengan laki-laki lain. Kalau tidak, statusnya kamu tetap suamiku, tetap istriku, ya sudah kamu pergi kemana saja, aku nggak mau ke rumahmu dan sebagainya. Ini nggak boleh. Iya. Nggak jelas Iya. statusnya. Tergantung-gantung dalam agama kita istilahnya itu. Maka ini juga termasuk perbuatan yang diharamkan. Maka dia harus memperjelas status wanita ini diceraikan atau masih menjadi istrinya. Dan Iya. sebaiknya diceraikan agar si wanita ini mana tahu mendapatkan laki-laki yang lebih bagus dan bisa menikah dengan laki-laki tersebut. Iya, betul. Karena ini berkaitan dengan hak-hak orang lain, Pak Benar, Ustadz, iya, ya. benar. Jangan sampai zolim kita. Di dunia susah, di akhirat masuk neraka. Apa faedahnya itu? Iya. Ini ada pertanyaan nih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Apakah warahmatullahi wabarakatuh. termasuk alasan yang syar'i jika suami ingin menikah lagi dengan alasan menambah keturunan Ustaz? Namun si istri merasa masih sanggup melahirkan lagi nih. Ya. Ini Iya. gimana Ustaz? Pada dasarnya sebenarnya ya ada alasan ataupun tidak ada alasan, si laki-laki itu boleh menikah lagi. Ya, meskipun bukan karena alasan anak atau alasan bagaimana. Itu hak daripada yang Allah bolehkan kepada kaum laki-laki. Iya. Nah, apalagi kalau seandainya si suami tadi disebutkan menikah lagi karena ingin menambah keturunan, maka sangat bagus. Nabi juga memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak keturunan karena akan kelak pada hari kiamat Nabi akan merasa bangga dengan banyaknya umatnya. Kan Iya. begitu. Tapi sekali lagi memang ya tergantung kesepakatan, Iya. kesepemahaman antara istri dan si suami. Kalaupun si istri mengatakan saya masih sanggup, saya sampaikan kepada si suami, ya abang bertahanlah sama aku insya Allah masih sanggup bersama abang, akan banyak melahirkan memberikan abang anak umpamanya. Iya, betul. Nah, mungkin saja si suami hanya menjadikan sebagai alasan, gitu ya. Tapi memang ingin dia itu menikah lagi, punya istri baru umpamanya, tapi alasannya memperbanyak Keturunan. anak. Sekali lagi itu dibolehkan dalam agama kita. Dibolehkan ya. dalam agama kita. Oke, terima kasih banyak Pak Iya. Ustadz. Kita angkat kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya. Novi di Jepang. Bu Novi ya, Di Galang. jadi Serdang. Silakan. Silakan. Halo. Iya, halo, silakan. Silakan pertanyaannya Ibu. Pertanyaan gini kan, seorang suami yang sebenarnya yang istri sudah mengetahui dan begitu. Bisa diulang, Bu? Bisa Kurang diulang jelas. Bu, suaranya agak putus-putus. Pada saat seorang suami itu Dia selingkuh. Selingkuh. sebenarnya jadi sudah memakai reaksi selalu mengingatkan dan sabar, tapi rasanya tetap lanjut gitu. Si istri sudah bersabar, Dan mengingatkan, tapi suami tetap lanjut. tapi suami tetap aja ya selingkuh, Bu ya. Jadi
terakhir mereka menikah. Menikah laki-laki. Mm-mm. Di satu tempat, bukan di perempuan di kota A, laki-laki di kota B, tapi mereka di kota C gitu loh Pak. Bagaimana, Bu? Mereka menikah di kota lain gitu. Oh, mereka menikah diam-diam di suatu tempat gitu ya? Perempuan bukan di kota suami. Tapi di kota lain dan tanpa wali. Nah, katanya janda, tapi sebenarnya laki-laki. Tanpa wali. Ini gimana, Tat? Baik. Begitu menikah satu hari, sangat mengetahui dan ya, jadi atribut saya. Ini gimana nih yang menikah tanpa wali? Ya kan, Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Terputus ya. Terima kasih ya. Ya. Walaupun tadi suaranya agak kurang jelas ya. Ya. Namun ya kita ringkas saja ini. Iya, saya. Ustaz bisa tanggap Ustaz. Jadi masalahnya mungkin selama selingkuh, Iya, selingkuh. kemudian nikah diam-diam. Ya, nikah diam-diam di suatu tempat ini. Iya. Iya. Pertama memang ya yang namanya selingkuh itu artinya tidak ada hubungan ikatan pernikahan. Itu haram hukumnya. Iya. Yang memang kalau kita lihat di masyarakat kita, si istri lebih mudah memaafkan kalau suaminya itu selingkuh dibandingkan kalau suaminya itu menikah lagi. Iya. Begitu Iya, ya. betul. Padahal sebenarnya ketika dia tahu suaminya selingkuh, dia nasihati. Ya, apa maunya? Kenapa selingkuh? Nasihati hukumnya haram dalam agama kita. Ya. Kalaupun katanya aku ingin menikah dengan dia, ya perhatikan ya. Apakah dia wanita yang baik atau tidak, begitu. Dan sebaiknya memang kalau bisa si istri mengizinkan. Ya sudah, daripada kamu selingkuh haram hukumnya, silahkan menikah dengan dia. Cuma dengan syarat kamu harus adil. Contoh umpamanya. Tapi ataupun istri nggak mau, dia dimadu. Ini nasihati. Ya. Betul. Jangan biarkan si suami itu tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, bagaimana dengan hukum mereka menikah diam-diam? Ini banyak terjadi. Istilahnya nak kawin lari kata orang. Betul. Saya juga baru paham beberapa waktu ini bagaimana kawin lari itu. Ternyata kawin lari itu ialah pertama pernikahan nggak diizini oleh orang tua, Orang wali. tua atau wali. Kemudian laki-laki perempuannya pergi ke sebuah daerah yang katanya dia tuan kadi, dilakukan pernikahan di sana. Iya. Daerah tersebut, bukan tempat dia tinggal. Iya. Karena kalau tempat dia tinggal kan harus ngurus DNA lagi, surat NA, betul. surat nikah, kemudian jelas begitu ya. Nah, di sana nanti dia tidak tanpa itu semuanya. Akhirnya tuan kadi itu mengeluarkan buku nikah, bayar uang sekian juta, keluarlah buku nikah itu. Dia pernikahannya tanpa wali. Tanpa wali ya. Ini berbahaya sebenarnya. Iya. Iya, berbahaya. Dulu saya pernah juga tanya waktu dia ke acara Tanya Ustadz juga. Saya ternyata baru paham ketika dijelaskan tentang masalah kawin lari itu. Iya. Ternyata begitu sifatnya. Ya, makanya beginian Nabi mengatakan la nikaha illa bil wali biwali. Tak sah nikahnya tanpa wali. Nah, tuan kadi juga harus paham kenapa orang ini lari ke sini menikah di tempatku begitu. Iya, Jangan betul. hanya menerima uang. Nah, dikhawatirkan nikah yang seperti itu tidak sah. Iya, Ya. betul. Karena nikah tanpa wali. Iya. Kalau beginilah sistemnya, kan banyak orang yang akan melakukannya. Oh, udah mudah kali kok kita nikah, orang tua kita nggak setuju, ya sudah. Kita nikah di tempat lain, bayar 5 juta ya, Iya. dikeluarkan surat nikahnya. Ini haram dalam agama kita. Orang. Nah, begitu juga yang perlu kita pahami, masyarakat kita terkhusus para orang tua jangan mempersulit anak. Iya. Kalaupun mereka sudah saling mencintai, ya sudahlah, nikahkanlah. Begitu. Oke. Ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz ya. Sebetulnya belum lega. Iya, belum lega. Karena masih banyak sekali pembahasan-pembahasan kita Pak Betul. Ustaz berkaitan dengan poligami ini. Insya Allah pekan depan masih mau Pak Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau nggak ditahan apa istri ya, mana tahu istri tahu, takutnya nggak dibukaan pintu rumah pula kan. Kok bahas ini tadi kan? Iya, betul. Kacau juga ya. Kalau bisa Ustaz, nanti kita bahas juga tentang hukum perdata Indonesia Ustaz, Baik, yang baik. berkaitan dengan poligami ini. Ya. Agar orang tidak sembarangan seperti tadi Ustaz. Itu kalau dilaporkan masuk penjara. Bisa. Oke. Betul. Nah, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari Salah, insya Allah kita akan berjumpa di esok hari dan juga di pembahasan poligami di pekan depan di hari Selasa pagi. Nah, terima kasih banyak atas segala partisipasi Anda. Semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi tambahan ilmu bagi kita dan juga tambahan amal ibadah. Jazakumullah khairan Ustaz Zulham, semoga menjadi amal jariah di pagi hari ini. Amin. Amin ya Allah. Saya Bang Biring. Dan saya Nasriadi. Mohon undur diri dari layar kaca Anda dan juga ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.